بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan. Monggo Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Kurang mundur satu ayat. 27. Satu ayat mundur satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu fadlul 'alim. Wa idh yamkuru bikalladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na wa law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Baik, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Moga Pak Menteri. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Baik, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman ya. Kepada orang-orang yang beriman ini di dalam Al-Quran ada sekitar 72 atau 73 kali ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Dan setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah aturan yang harus diikuti, ya. Ada aturannya nanti. Seperti sini sekarang. Hai orang-orang yang beriman. Kemarin ya sudah kita tahu bahwa orang-orang yang beriman itu seperti apa. Orang-orang yang beriman ini orang-orang yang dengan kemampuannya berpikir menghasilkan sebuah ilmu, di mana ilmu itu kemudian menjadi sebuah keyakinan, ya kan? Ini yang beriman, benar-benar orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu juga harus berilmu, karena tidak mungkin orang yang beriman tanpa ilmu itu, ya kan? Apa ya perintahnya? Janganlah kamu mengkhianati Allah. Khianat di sini disebutkan janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tuhannya Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang amanah di situ. Khianat iman ini khianat kepada
yang dipercayakan kepadamu. Mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Jadi khianat yang pertama adalah kepada Allah dan Rasulnya. Ini selain kepada Allah dan Rasulnya, makhluk lah taruh. Sedang kamu mengetahui, diulangi lagi, mengetahui di sini di dalam kalimat Arabnya adalah berilmu. Ta'lamun. Baik, dari beberapa kata kunci ini kita akan mencoba membahas isi dari ayat 27. Baik, kita beriman, orang-orang yang beriman sudah jelas ya. Kemudian khianat ini apa? Berkhianat itu apa? Gimana? Berkhianat adalah menyalahi janji. Tidak menepati janji. Oke, tidak menepati janji. Oke, tidak menepati janji. Khianat ini disebutkan dua. Tidak boleh khianat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh khianat kepada amanah-amanah yang sudah dipercayakan pada kita. Kan ada dua di sini. Nah ini apa artinya ini? Kalau membuangkan, Nah, ya termasuk khianat kepada Allah dan Rasulnya. ya tetap menyalakan janji itu, mengkhianati janji. Jadi perjanjian kita kan, kalau amanah itu kan apa yang kita terima dia amanahkan kepada kita, berarti kita sudah berjanji untuk menjaga amanah itu. Nah, tapi ketika berkhianat terhadap amanah-amanah itu, berarti dia menyalahgunakan amanah tadi itu. Ini kita ada dua berarti ini ya. Ada dua, ada kepada Allah dan Rasulnya, hubungan Allah dan Rasulnya, hubungan vertikal. Kemudian ini hubungan yang horizontal. Ya kan, ini seperti ini. Atau ini individu, ini hubungan sosialnya. Ya, ini ada dua ini. Jadi diwanti-wanti sama Allah, janganlah kamu mengkhianati, ya kan, antara perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah ya apa ya? Banyak ya kan. Kemudian dan juga perjanjian jangan mengkhianati apa yang sudah diamanahkan oleh manusia makhluk sekitar ini pada kita. Apa ya? Banyak ini, makanya itu kita harus tahu ini. Ya kan? Amanah itu adalah ya kepercayaan yang sudah dipercayakan pada kita. Bentuknya apapun bentuknya. Seperti itu ya. Sedang kamu mengetahui. Nah ini yang menarik, kita dituntut di sini untuk tahu ini. Sadar diri bahwa kita sebagai orang yang beriman ini terikat dengan hal-hal yang seperti ini, dengan kemampuan. Tidak boleh hanya zalikal kitab la raiba fi, titik saja. Apa intinya? Apa isinya yang harus tidak boleh kita sanksian? Ternyata tidak tahu. Nah itu tidak boleh, ya kan? Ini harus, makanya di sini di akhir ayat disebutkan sedang kamu mengetahui, sadar kamu harus mengetahui hal-hal seperti ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Hablum minallah secara vertikal maupun secara horizontal ini, dengan segala keilmuan yang sudah kita dapatkan, segala fasilitas yang sudah kita dapatkan dari Allah. Dia dengan ilmu ini, kemarin sudah kita pelajari bahwa ilmu adalah sebuah hasil dari proses berpikir, di mana proses berpikir itu melibatkan data, apalagi Pak Wanto, nafsu, kolbu.
Nah ini ya, melibatkan ini proses berpikir yang hasilnya ilmu ini sesuai dengan tuntutan, namanya ada berakal, menjadi orang yang berakal nantinya. Ya benar, kemarin ya. Jadi ini dituntut oleh Allah, ayo berilmulah, carilah bahwa, sadarlah bahwa kita sebagai orang yang beriman terikat dengan hal yang seperti ini. Jangan sampai kita lepas, jangan sampai kita tidak menyadari bahwa hidup kita di dunia ini tidak terikat dengan apa-apa, bebas nilai, nggak boleh. Nah, ya, bebas nilai itu tidak boleh. Harus berilmu. Seperti apa? Seperti apapun, termasuk seperti proses berpikir ini sendiri, nggak boleh bebas nilai. Kita mempunyai batasan di sini. Makanya, masya Allah, kadang banyak diungkapkan hadiah yang terbaik dari Allah adalah keimanan, ya kan? Anda disebutkan itu berkali-kali, tapi kadang tidak menyadari apa sih, kenapa kok sampai disebutkan seperti itu. Hadiah terbaik adalah keimanan, ya kan? Hadiah terbesar adalah keimanan. Karena itu, karena dengan keimanan, keislaman kita ini itu berlaku pada di sini semua, menjadi fondasi bagi kita untuk melakukan apa? Untuk melakukan semuanya. Ya, jadi ini ya ditegaskan oleh Allah di dalam ayat ini, ayo sadarlah dengan keilmuan tersebut. Paham? Baik ya, jadi semua aktivitas kita baik vertikal maupun horizontal, hablum minallah maupun hablum minannas, semua terikat dengan aturan. Ya. Lanjut Pak Manto. Dan ketahuilah bahwa harta benda dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, dan bahwasanya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ini bagus ini, Pak Manto nanti harus menjelaskan. Nah, ini dan ketahuilah, nah ini kan kalimatnya juga wa'lamu, dan berilmulah, dan berusaha mengetahuilah dengan ilmumu, dengan ilmu yang tadi ini, bahwa, nah ini masuk penjelasannya Pak Manto ini, seharusnya ini an-nama ini apa Pak Manto? Artinya an-nama wa a'lamu an-nama. Ini apa Pak? An-nama ini apa Pak? Ayo. An-nama ataupun ada konsep apa khusus al-khusus. Ayo. Iya. Hanyalah. Hah? Hanyalah. Nah, ini yang menarik. Hanyalah, atau Allah itu pengen menunjukkan entah ini itu sesuatu yang mempunyai derajat tertinggi, kualitas tertinggi, atau pokoknya yang baik, pokoknya yang ini yang mau dijelaskan sama Allah yang bahwa dengan pengetahuan ilmu itu tadi, apa istilahnya, sesungguhnya hanya, ya kan, sesungguhnya hanya hartamu dan, lah ini yang menarik, dua ini yang menarik. Ini adalah, nah ini godaannya tertinggi ini, kualitas godaannya itu tertinggi ini. Ini Pak mungkin nih, an-nama itu sesungguhnya satu-satunya ini. An-nama. Nggih. Kan pertama kamu urus kabeh. An-nama sak durunge
Biji. Wah. Dirujuk itu hudi gitu. Oke. An-nama ini menunjukkan pada harta, amwalakum dan Anak-anak. anak-anak ini. Jadi Allah itu memberikan informasi kepada kita bahwa dengan keilmuanmu tadi itu ini adalah yang tertinggi. Fil harus fil khusus fil penafu. Ini ya. Gimana mau kantor? An-nam Iya. an-lam. Gitu ya. Jadi ini apa yang harus diperhatikan yaitu hartamu. Jadi ini terjemahannya kurang gitu ya. Ya kan? Bahwa seharusnya ini penunjuk benar. Ini loh waspada dua ini. Ya kan? Sesungguhnya ini yang harta dan anak-anak ini sebagai ujian. Nah, ujian mungkin ini yang tertinggi ujiannya ini. Ini yang tertinggi daripada lainnya. Ya kan? Makanya luar biasa nih di akhir ayat 27 disebutkan ilmu, di awal 28 diawali dengan ilmu. Double ilmu kemudian diberikan. Ini loh yang menarik. Harta jangan dipandang sebagai harta saja. Nah ini ya, ketika kita ngomong harta, kita sudah terdidik menjadi manusia materialisme ini. Harta selalu apa? Uang. Padahal materi. Padahal tidak seperti itu. Banyak. Harta adalah semua hal yang ada di eksternal kita yang kita peroleh kemudian dijadikan bagian dari diri kita. Ini harta. Termasuk kekuasaan, termasuk jabatan. Hal yang di eksternal kita usahakan peroleh kemudian menjadi bagian daripada kita. Kalau anak, ya sudah sunatullahnya bagian dari diri kita, bagian yang menjadi bagian dari diri kita, dari internal kita. Anak. Ibu di sini ada laki-laki dan perempuan. Mantap laki-laki. Secara umum sama. Secara umum sama. Karena di sini disebutkan jamak juga, ya kan? Nah ini ya. Bahaya ini dua ini. Ujian terberat kita di sini. Tiga, harta dan anak-anak. Oke lah, harta dan anak-anak kita pahami seperti itu, silakan, tidak masalah. Tapi ini luas sekali maknanya. Ya kan? Harta itu bisa dijadikan seperti itu, anak juga sih. Internal kita. Takutnya nanti kalau yang tidak punya anak, dia tidak punya tanggung jawab seperti ini. Nah kan tidak seperti itu. Ya kan? Apa yang menjadi bagian diri kita? Ya situlah menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan nanti. Atau bagian menjadi ujian. Ujian di sini ya, wa'lamu anak dan wa'anallah, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah ini yang menarik. Ini sudah lu, Masya Allah kan? Allah sudah memberikan seperti ini, ya kan? Kemudian Allah juga memberikan jawaban, kunci jawabannya, waspada terhadap ini. Terus gimana? Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah, yaitu sebagai orang yang beriman, yang tidak ini, dengan melalui ini, inilah yang terbaik. Gimana? Terkait dengan harta dan anak. Harta misalkan, ya sudah, harta harus kita pahami bahwa itu bukan milik kita, sehingga semua penggunaannya harus sesuai dengan aturan amanah ini.
anak juga. Ya, sekarang lagi PPMB, apa istilahnya sekarang? SPMB, Itu untuk sing SMP SMA? SP, PMB, Apa? SPN. Oh, SPMB. Wah, istilahnya SPMB. iya. Balik. Siswa. Balik lagi. Balik lagi. SPMB. SB. Nah, coba sekarang. Hari terakhir. Hari terakhir ini. Penentuan sampai jam 12. Bagaimana saya sedikit curhat. Nah, ini curhat. Bagaimana kesedihan, nah ini kesedihan ketika ada seseorang minta surat keterangan miskin ya, Pak. Nah ini Banyak. Padahal- Masuk SMP 1 itu. Hah? Masuk SMP 1. Lah ya Tidak itu miskin. padahal Miskin. bagaimana terus ininya itu gimana? Ya ada. Iya kan? Ada 2. Katanya udah jumlah. Oh, iya. Coba ya bicara saya ada 2 masuk Saya SMP betul, 1. karena- miskin. Nah itu, ya ini ya, ini coba, itu investasi kita, iya kan? Investasi kita itu jangan dirusak. Investasi kita itu untuk hal-hal yang tersebut. Tapi mungkin dia mikirnya investasi anak saya supaya masuk SMA yang favorit, ini investasi juga. Nah, Iya. tapi caranya beribadah itu yang salah. Sederhana kan, ibadah itu satu, ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan. Gitu. Makanya sekarang lagi geger haji itu wajib atau tidak wajib. Iya, nah ya kan? Karena tadi teknik ibadahnya itu ada yang menganggap sudah tidak sesuai, sehingga menghasilkan hukum yang tidak wajib. Itu kata sebagian yang membahas tentang itu. Datang di rumah terus ya, orang miskin. Nah itu makanya sekarang di lingkungan kita ini seperti ini. Wah ini sudah membanjiri ini sebenarnya. Orang yang mampu, Iya. orang miskin. Sudah bekerja, ibunya bekerja, minta surat keterangan sebagai ibu rumah tangga. Nah ini gimana? Foto, nanti foto rumah mbahnya, rumah tangganya. Ya kan, coba lah. Ini loh, dengan ini kita yakini ini terasnya kan lumayan kan. Di sisi Allah lah pahala yang besar, udah kita tidak tahu, ya kan. Pokoknya kita sekarang bagaimana cara berinvestasi sesuai dengan cara yang benar, udah itu aja. Nanti Pak RT ini belum salah. Nah ini makanya itu saya sudah ngomong tadi. Iya kan? Ya sudah ngomong sedikit curhat kan. Nah itu. Berarti penduduk Indonesia itu kemiskinan itu cuman musiman. Nah, Iya, miskin, waktunya miskin ya miskin. Tak temenan. Kalau mau jujur sih sebetulnya dia sih miskin. enggak, kalau mau jujur sebetulnya dari kita nih banyak yang tidak bersyukur itu. Sampai sampai pengetahuannya kurang, ininya yang harus dikejar. Bisa jadi bukan pengetahuan yang kurang, Apa? tapi sikap keserakahan. Iya, itu terus merembet-rembet terus kan. Akhirnya tidak menuntut kita untuk berpikir lebih, yang ini, yang itu. Akhirnya apa? Tadi seperti kejadian penyembah anak patung, patung anak sapi. Mulainya seperti ini, ya kan? Kalau saya tidak seperti ini, tidak enak. Sapi namanya. Lu kejadian anak sapi kan sama dengan misalkan Pak Manto misalkan, loh itu bisa itu, ya kan? Kenapa kok saya tidak bisa sih? Nah itu kan bahaya. Tiba-tiba muncul surat bahwa anak ini adalah atlet, nah ini padahal bukan atlet. Nah ini kan bisa saja kan? Nah ini, Ya kan bisa beli. nah. Jasa. Ya. Nah, contohnya jangan jauh-jauh. Jadi sekitar kita ini ternyata ada sekitar kita.
ingatkan. Hah? Orang bukan apa, pegawai, bukan apa. Tapi ternyata setiap bulan itu barangnya nyelidiki. Oleh dulu dari mana orang apa kenal dari atas sampai bagaimana? Kok setiap bulan ada senjata? Tiap hari? Setiap bulan Ada? ada senjata anak tuh saya sekolah gak bayar sekolah. Oh ya? Padahal ya orangnya kerja, bukan pegawai negeri, bukan pegawai apa. Ya baik, biasa lah. Ilmu Tapi laduni. ada jatahnya loh. Dari Jalur mana? langit. Jalur langit Jalur langit, jalur itu. Ya itu ya. Nah kalau kita sudah tahu ilmunya seperti ini, ya sudah segera bertobat. Iya kan? Gampang tidak sama Allah. Iya kan? Batasannya cuma nafas sampai di tenggorokan dan matahari terbit dari barat. Sudah itu batasannya. Sebelum itu silakan bertobat, tidak masalah. Banyak yang di belakang ini kita sudah mau, sudah dulu sudah seperti ini. Sudah tobat aja selesai. Iya kan? Ya ini ya, makanya itu dengan ilmu pengetahuan belajar seperti ini kita akan semakin ya yakin akhirnya sudahlah anak ini punya masa depan masing-masing, sudah punya tulisannya masing-masing. Kita hanya disuruh menyediakan saja, ya kan? Bukannya kita tidak tahu terus menyalahkan, ya kan? Seperti itu. Bukannya kita tidak tahu, dengan kita tidak tahu masa depan anak ini, ya, terus kita menjadi kalau tidak seperti ini kamu nanti tidak berhasil loh. Kamu itu. Padahal ini masih banyak nanti kemungkinan yang kita tidak tahu. Ya malah ya. Jadi kita harus mengikuti keinginan anak-anak. Jangan. Keinginan ini. Gimana? Istilah adanya belajar, jurusan ini. Ikuti anak. Iya. Caranya gimana? Kemampuannya. Ya masih ada Mas Wawan itu apa? Dari sekolah itu bimbingan konseling, Iya. guru BK ada. Ada. Itu guru BK-nya ada. Ini kan tes psikotes, itu ikut kan. Ya, seperti itu. Jadi ya ini yang lagi booming sekarang ini. Banyak surat miskin dan banyak penipuan di sini ya. Jangan dipaksa. Allah itu pasti punya rencana dengan anak-anak kita, ya kan? Kalau di dunia saya kebanyakan dan tiap hari, apalagi akhir-akhir ini, mereka itu datang ke saya minta pengajuan utang untuk kuliah anaknya, utangnya di bank. Itu ibaratnya tujuannya mulia untuk menyekolahkan anak, tapi melanggar aturan ribanya itu. Nah, iya. Sana. Iya benar. Oh iya benar kan? Ini kuliah ini udah. Kuliah. Ya. Nah ini. Iya. Nah, ini bentuk dakwah ini nanti dakwahkan ini. Saya ngasih taunya apa? Anak itu urusan dewi-dewi. Orang kok orang nggak dikasih pendidikan, dia nanti ada ininya juga. Ya sudah tulisannya sendiri. Ya. Kita semampu kita seperti apa bukan kan? Kalau tidak di situ ya cari yang sesuai dengan kemampuan di sini. Gitu aja Pak Mantu ya. Jangan dipaksakan. Ya ini yang jadi masalah terus ini kan. Seharusnya tidak jadi masalah, menjadi masalah karena kita memaksakan keinginan kita bahwa anak harus sekolah di sini. Kemarin. Iya. Enggak, dan yang jadi dilema juga ya, kasihan juga sih itu ya. Banyak orang itu menganggap kalau nggak dengan begini nggak bisa. Iya. Kalau nggak utang dengan riba, gimana bisa hidup? Iya. Gimana bisa kita kerja? Gimana kita dapat uang itu? Ya itu. Nggak sabar. Bukan hanya nggak sabar, jadi mereka apa ya? Seolah-olah tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain selain dengan bermaksiat kepada Allah gitu. Setuju saya, setuju benar. Tapi dengan jalan riba itu banyak kan nggak berhasil. Ya ini. Itu sisi lain sih. Nah seperti itu benar memang karena itu logika seperti logikanya anak kecil.
Ketika anak kecil itu tidak dibelikan permen, jalan satu-satunya nangis. Iya kan? Itu anak kecil karena solusinya hanya satu. Nangis. Kalau orang dewasa ketika mengingat sesuatu tidak terpenuhi, pasti banyak alternatifnya. Artinya apa? Yaitu tambah ilmu kita agar banyak alternatif solusi. Dengan seperti itu, kalau tidak RIPA tidak bisa berkembang. Kalau tidak dengan cara ini anak tidak bisa berhasil. Ini kan tidak ada alternatif solusi kan? Ketika kita argumen, ya kan, diskusi, terus tidak ada alternatif, apa yang muncul kemudian? Hah? Nggak, saya sama Pak Manto diskusi ini, nggak ketemu diskusinya. Akhirnya yang muncul apa? Emosi, nafsu yang muncul. Sama dengan ketika kita menghadapi lingkungan. Kalau anak saya tidak sekolah seperti ini, saya tidak bisa kan? Hanya satu akhirnya solusinya kan? Tidak ada alternatif solusi karena keterbatasan kita, tidak mau belajar. Akhirnya keluar apa? Nafsu. Terus pokoknya harus. Mungkin nanti teringat salah satu kawan kita yang di sini. Cocok aja nonton gitu. Kalau untuk teringat kita diskusi di sini. Gunanya belajar untuk memperbanyak alternatif solusi. Ya, mantap. Karena di sini sudah ditegaskan oleh Allah bahwa di sisi Allah pahala yang besar, yang menarik di situ. Ya, begitu ya. Jadi, tapi seandainya kita sebagai orang tua punya keinginan anak saya itu saya pengen jadikan seperti itu, itu boleh. Nah ini makanya mempersiapkan itu lebih baik daripada instan di depannya. Ya kan, mempersiapkan itu. Kalau nantinya diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak diterima ya Allahu a'lam. Kembali berarti Allah punya rencana lain. Ini tidak boleh kan tanpa persiapan, tanpa apa-apa langsung eksekusi di akhirnya instan. Karena miskin itu aku mau sampai 1, 2 jangan terpancing kawan ya. Nah seperti itu. Ini sih banyak seperti itu. Ya. Ini apa nih? Aku namanya juga peringatan-peringatan dari Allah tentang masalah anak dan keluarga ini banyak sebenarnya. Di surat At-Tagabun juga sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Mereka menjadi musuh. Fahdaruhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir lakum fa innallaha ghafurur rahim. Dan berikutnya lagi di ayat 15-nya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kan fitnah, cobaan bagi kalian. Wallahu indallahi ajrun azim. Ya, dijelaskan juga di situ. Maka sebetulnya Allah sedang mewanti-wanti masalah istri, azwajukum wa auladukum, anak. Sedangkan di sisi lain Allah juga mengatakan harta. Nah, anak, istri, harta ini benar-benar ujian, dan kadang-kadang anak dan istri ini bisa menjadi musuh bagi kita. Maksud musuh di sini ya bukan musuh ini, tapi musuh yang bisa menjadikan kita tersesat dari jalan Allah. Nanti pertanggungjawaban juga bisa jadi musuh nantinya, ya kan? Pertanggungjawabannya jadi musuh. Pertanggungjawaban jadi musuh kan. Sekarang gini, ini menarik ini, akhirnya merembet juga. Berapa kali komunikasi antara orang tua dan anak di dalam Al-Quran? Coba cari. Andika bawa handphone. Berapa kali? Komunikasi antara orang tua dan anak. Itu kalau tidak salah 6 kali atau 8 kali. Coba Andika. Oh, kebanyakan di surat Al-Imran ya? Macam-macam. Ada Al-Imran, terus Luqman. Oh iya, di Luqman. Nah, Luqman. Berapa kali Andika? Oh gitu, pada aku ngetawa juga ini. Ada coba berapa kali? Komunikasi nggak banyak, sedikit. Komunikasi antara anak, orang tua kepada anak.
dalam Al-Quran? Nah, 6 kali kan? Iya kan? Coba tanya lagi kemudian, berapa kali di sini komunikasi antara ayah dan ibu kepada anak? Dari 6 ini, berapa komunikasi ibu dengan anak? Banyak mana dengan bapak dengan anak? Ayo, coba cari. Pelajaran bagi kita ini. Kalau tidak salah, ibu itu hanya 2 kali, sisanya 4 kali ini nah itu. Iya. Berapa ini kan? Tanggung jawab 5 sampai 6 ini bapak. Oh, 5 mana bapak, terus? Yang satu ini implisit, jadi anak kepada kedua. Nah, itu menarik kan? Ini Yusuf aja biru kan? Lah, enggak, artinya apa? Peran lagi siapa? Bapak lagi. Lah sekarang kondisinya apa? Anak-anak sekarang jadi anak-anak ibu. Iya. Ini yang jadi tanda tanya besar. Makanya generasi kita jadi generasi apa yang seperti ini. Ya itu kan. Teknis ya, artinya bukan selalu dengan bapak ya. Ini kan? Itu intinya sebagai decision maker itu bukan ibu, bapak. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan seperti ini, bahwa hampir 90% komunikasi antara orang tua dengan anak itu terjadi antara bapak dengan anak, bukan ibu dengan anak. Lah itulah, loh, semuanya kerja. Yang penting kan kualitas, decision maker, pemegang keputusan. Ya, jangan sampai anak itu berani sama bapak. Dua-duanya tidak boleh sebenarnya. Ya seperti itu. Ya kan? Sekarang kembali refresh kepada kita, refleksi. Nah ini, refleksi berapa kali kita komunikasi dengan anak yang tidak melibatkan kalimat perintah. Laki-laki itu bapak ya. Berapa kali komunikasi bapak dan anak tanpa melibatkan kalimat perintah? Biasanya malah 0%. Perintah 100%. Nah itu yang tidak menarik bagi anak. Nggak senang dekat sama bapaknya karena apa? Isinya perintah. Coba anak diajak diskusi, karena ini isinya diskusi ini. Seperti Nabi Ibrahim kan, gimana menurutmu kalau kamu saya sembelih? Bukan langsung kamu nanti harus saya sembelih. Ya kan, gimana menurutmu kalau kamu saya sembelih? Ya nanti diskusi. Parenting. Nah ini dulu parenting, benar. Dan parenting kita itu bapak yang berperan, bukan ibu. Pendidikan terbaik di keluarga. Bapak ini Quran katanya. Iya. Kalau istilah apa orang dengar ibu adalah madrasatul Quran. Ibu juga penting juga. Benar. Tapi di sini disebutkan bahwa itu tadi pemegang kebijakan ini. Oke, ibu sebagai madrasah, tapi kepala sekolahnya tetap bapaknya. Sekolahnya tetap bapaknya. Jadi tidak boleh dilepas ibu misalnya sekolahnya. Anak-anak sekolah di mana ini anak-anak? Ya kan? Bapak harus tahu kondisinya. Oh enggak. Karena keadaan seperti ini kita mampunya sekolah seperti ini. Ibu karena lingkungannya seperti itu, ibu-ibu akhirnya terpengaruh ya Pak Wanto ya. Seperti itu. Nah tetap decision maker adalah bapak. Nah ini ya, jadi inilah ketika kita membahas Gen Z, nah yang seperti ini ya, inilah anak-anak ibu, bukan anak-anak bapak. Sekarang tahu kan ibu bapak. Sekarang tugasnya yang bikin siapa? Mantap ya. Nah sekarang ya bikin ya. Sebenarnya nggak salah juga sih pendapat tadi itu, karena memang madrasah itu ibu. Kenapa madrasah ibu? Anak itu banyak belajar dari ibu. Bukan dari bapak. Sedangkan bapak kenapa di Al-Quran juga dikatakan hanya berkomunikasi?
sering bersharing aja. Ya memang mereka lebih nyaman, terutama perempuan itu lebih nyaman dengan orang tua laki-laki. Coba, kalau di ibu mereka hanya bisa minta, belajar, terus apa lagi? Kalau nyuruh sih bisa jadi. Tapi kalau ngebantah pun juga banyak kepada ibu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Banyak ngebantah, apalagi anak perempuan ketemu sama ibu pasti banyak ngebantah. Tapi salah sama bapak nggak berani. Mbok nih bapak ya. Nih bapak kadang-kadang mbok ya. Ya, jadi kalau dari situ mungkin ini Oke. dia kan banyak komunikasi ayah dengan anaknya, berarti peran ayah itu juga sangat penting gitu kan. Penting. Tapi peran ibu juga Penting. Iya betul. Mungkin ini teknis ya masalah Ibu Madarosah ini ya. Itu bukan Awan. cuma syakir. Enggak gini, jadi Ibu itu pembiasaan. Tapi dengan Bapak itu seperti tadi, ketika Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail diajak berpikir kedewasaan seperti itu. Kan karena Bapak dengan anak kan frekuensinya mungkin jarang ya, tapi kualitasnya yang penting. Bagaimana pembiasaannya? Misalkan seperti tadi Pak Chandra bilang, saya ingin disampaikan ke istri, saya ingin anak ini nanti jadi ini. Saya persiapkan mulai sekarang. Tolong biasakan anak ini. Ya kan seperti itu kan. Tolong biasakan anak ini sesuai dengan keinginan saya atau sesuai dengan cita-cita saya. Nah, itu bentuk kerjasamanya seperti itu. Tetap decision maker itu laki-laki. Ya kan itu sudah paham betul kan, decision maker laki-laki. Misalkan Handika punya tujuan anak saya harus sekolah di Islam, saya tidak mau sekolah di umum. Tolong persiapkan anak ini sekolah ke Islam, misalkan seperti itu. Nah itu bentuk kerjasamanya. Jadi ibu itu memang ya secara pembiasaan. Kalau bapak ini ya pemikiran, kedewasaan, secara emosi, seharusnya seperti itu. Diajak diskusi Pak Manto ya, anak-anaknya ya. Diajak diskusi, lebih diajak diskusi daripada diperintah. Seperti itu. Nah ini ya, sekilas tentang dua ayat ini yang menarik di kita. Dan juga sesuai dengan keadaan saat ini. Ya Mas ya. Jangan iri loh Mas. Jangan iri. Ini yang jadi beban berat itu Mas Wawan ini. Iya Mas Wawan. Nyeleksi surat keterangan miskin ini bener rendah ini. Boleh kalau Pak RT itu tanda tangan ya. Oh Pak. Terus Pak RT-nya ya. Tahu jawab Pak RT-nya ya. Seperti itu ya. Ya seperti itulah ya. Ngomong-ngomong. Baik. Ya jadi paham ya, jadi banyak ini keterkaitan di dalam kehidupan nyata kita. Lanjut Pak Manto. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan dan menghapuskan segala keburukan-keburukan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini mungkin ini Allah menegaskan ketika di ayat 28 disebutkan ujiannya terbesar seperti itu, kemudian pahalanya seperti itu, ditegaskan lagi di ayat 9. Sudahlah, jangan khawatir, ya kan? Jika kamu bertakwa Pak Manto ya, sederhana kan ya. Ibadah fisiknya itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ibadah batiniahnya apa? Sabar dan ikhlas mungkin ya, seperti itu takwa itu. Itulah kalau kita bertakwa, ini penegasan karena berat ini, memang 28 ini berat, ya kan? Udahlah, kalau seperti itu takwalah, udah jalani aja sesuai dengan perintahnya,
niscaya Allah memberikan kepadamu furqan. Furqan ini pembeda ini. Kalau nanti kamu diberi kenikmatan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang sesuai dengan kondisi kita, mana yang tidak sesuai, mana hal yang bisa menimbulkan kebijaksanaan, mana yang hal yang tidak, seperti itu. Ini hadiah ini, iya kan? Allah akan memberikan kita kemampuan seperti itu, hadiah. Oh, ternyata ini tidak sesuai. Walaupun toh nanti suatu beberapa tahun kemudian kita melihat, oh ternyata memang Allah punya rencana sendiri. Furqan membeda ini, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Ini yang menarik. Ketika kita bertakwa saja, ya kan, maka otomatis dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, otomatis pulang kesalahan-kesalahan kita, entah terkait keputusan kita masa lampau yang salah mungkin, ya kan, dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah mempunyai karunia yang besar ini. Ya, ini penegasan lagi. Kalau di dalam tafsir Muyasar satu paket ya, Pak Manto. 3 ayat ini satu paket ya, satu kelompok ayat, enggak? Kalau di tafsir ini 3 kelompok ini 3 ayat ini satu kelompok ayat, satu kelompok ayat ini. Jadi penegasan ini ya. Jadi kita gimana ya, sudah seperti tadi, ikuti ya, gimana jalan, gimana caranya. Kalau ini tidak benar ya sudah tidak benar, salah, udah itu yang benar aja, ya kan? Terus kasus sama mantu tahu, anak saya nggak tahu. Kan ada cucu. Boleh nggak ngerti. Iya. Sebenarnya penjelasan ini ayat ini berhubungan kan dengan zakat ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kan kita tadi kasih tahu nih bahwa anak harta adalah ujian dari kalian. Dan bila kalian bertakwa kepada Allah, kalian akan mendapatkan furqan. Furqan ini kan bisa, furqan ini penyebabnya adalah takwa tadi. Ketika kita benar-benar melakukan kewajiban kita dan takut akan siksa akhirat tadi, sehingga kita menjauhi larangan-larangan tadi itu, maka dengan otomatis Allah akan memberikan taufik kepada kita. Taufik inilah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa tadi itu. Bisa juga dengan taufik itu kita bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobat kita, sehingga kita diberikan ampunan kepada Allah. Betul. Jadi ini tadi penambah keyakinan kita tadi terkait ayat 28 tadi. Makanya itu berat ternyata ayat 28 ini. 2 ini berat sekali. Ini Allah mengiming-imingi kita itu dengan hal yang luar biasa juga. Ya. Baik, ada tambahan nih kan? Belum ada tambahan. Lanjut, Pak Manto. Judul permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi SAW dan kewajiban memerangi mereka sampai agama Allah terpelihara. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy merencanakan makar tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka merencanakan makar tipu daya dan Allah membalas makar itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makarnya tipu daya. Baik, loncat lagi dia. Apakah berhubungan rendah ini ya? Kalau ada wawunya ini sepertinya berhubungan. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy ingin membuat tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakan. Ini menarik kisah ini. Kisah ini pada Rasulullah ya. Mereka berembuk untuk mencederai Rasulullah, menangkap dan mencederai Rasulullah. Dan coba di cross check. Salah satunya yang menarik di sini adalah setan ikut berembuk di situ dalam bentuk manusia.
Kalau nggak salah seperti itu. Ini menarik. Dan menariknya pendapatnya setan ini diterima oleh orang-orang ini yang sedang berembuk ini. Jadi setan itu berbentuk manusia, orang tua dari luar kota, ya kan? Dari luar kota, seperti orang-orang bijak seperti itu ikut berembuk. Ini kisahnya seperti itu. Kalau nggak salah, coba di cross check nantinya, ya kan? Nah, menjarakan atau membunuhmu dan mengusirmu, ini kesepakatan mereka. Nah, tetapi mereka membuat tipu daya dan Allah mengagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Wallahu a'lam, apa terkait dengan hal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, tidak tahu. Ada keterangannya di situ, benar tidak? Ada setan yang ikut diskusi di situ. Tidak nemu. Nemu Andika? Dalam kisah ya, iblis yang akan Nah, jadi ikut berembuk dan tidak hanya membisik-bisiki, dia ikut berpendapat dan pendapatnya diterima, ya. Serupa manusia. Nah, berupa manusia, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Terakhir. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sungguh kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami mau percaya, kami dapat membacakan yang sepertinya Al-Quran, dan tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Nah ini ya itulah apa yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy saat itu. Berita ini merupakan hinaan bagi kaum musyrikin yang disebutkan setelah penyebutan tentang konspirasi jahat mereka, di mana mereka telah memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah memberitahukan tentang mereka bahwasanya jika Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang menjelaskan kebenaran dan menetapkan tentang keimanan kepadanya dan kepada risalah dengan menyebutkan kisah-kisah orang terdahulu, mereka selalu menyampaikan seperti itu. Sesungguhnya kami telah mendengar kisah-kisah tersebut, ya kan? Terus kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan seperti itu. Al-Quran ini hanyalah dongengan. Nah, satu yang penting bagi kita adalah jangan sampai kita seperti ini kan. Al-Quran itu hanya sebagai dongeng saja, tidak kita ambil pelajarannya. Nah ini ya, jangan sampai seperti itu. Al-Quran itu memang isinya kisah, tapi bukan sebagai dongeng, tapi kisah yang diambil hikmahnya, pelajarannya. Nah, kisah-kisah di dalam Al-Quran ini coba di-compare, dibandingkan dengan kisah kita. Kita juga punya masa lalu kan, itu direfleksi bagaimana kisah-kisah kita. Ambil pelajarannya dari situ, buat bekal untuk kedepannya seperti apa. Ya, baik. Sampai sini mungkin ada yang disampaikan. Ya, jadi kalau penerimaan murid baru ini sedih saya. Iya. Enak kali kerja kamu. Gitu. Ya, selalu mintanya yang aneh-aneh. Ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang disampaikan terkait pembelajaran kita pagi ini. Jadi bagaimanapun jangan tergoda Pak Manto ya kan? Ya termasuk di traffic light. Nah, di lampu merah jangan tergoda juga, ya kan? Kalau konser seperti itu ya sudah biarin, itu yang melanggar, ya kan? Saya pernah didatangi oleh perempuan kan. Kenapa? Dia dari orang ke kampung-kampung. Suruh membuat rumah di sini, miskin saya nggak mau. Oh iya, iya. Tak bersyukur masuk dalam. Itu Atau orang ini juga ya, ini juga bertahap lagi ya, bertahap lagi. Dulu saya debat sama istri saya ketika premium itu ditulis khusus untuk orang
miskin atau subsidi udah salah. Bensin subsidi. Sudah selesai ternyata pemerintah membolehkan. Ya kan, membolehkan. Sekarang siapapun boleh menikmati Pertalite. Lanjut lagi sekarang. Bahwa di LPG melon itu ada tulisannya. Apa? Nah itu kita harus menyikapi gimana ini, ya kan? Mau nggak seperti itu? Nah itu, ya mana ya? Kalau kita bukan orang bikin, sudah nggak biarkan. Nggak cukup ini nanti sudahlah, Allah pasti akan ngatur, ya kan? Ya mana? Nah ini kita belajar bertahap ya. Ya kan? Kalau kita mampu jalankan, kalau nggak mampu istighfar yang banyak. Ya Allah, ini melon ini ada tulisannya khusus orang miskin. Ya kan? Saya kayak pakai ini. Lah, gitu. Lah, ya. Baik, itu. Jadi intinya ketika kita terbentur dengan keadaan, ya kan? Jangan manipulasi hukum, itu intinya. Terus gimana aja? Istighfar aja yang banyak ya. Saya tahu ini salah. Ya, kan? Tolong mudahkan saya untuk menjalankan apa yang kau inginkan. Selesai sudah. Ya mana ya? Itu jadi ada itu. Itu kembali lagi pada orang-orang yang benar-benar sesuai hukum ya. Makanya ini disebutkan. Sesuai hukum ya. Sampai golongan itu saya tahu aku melon. Kriteria miskin kan ada. Nah, kriteria miskin kan yang cukup untuk hari ini kan gitu. Untuk hari besok kan nggak ada. Fakir kan hari ini nggak tentu. Nah, fakir lain itu cocok, ke sana nggak cocok. Atau kan dalam gaji bulanan. Nah itu ya. Jadi hal-hal tersebut kita pelan dari sedikit ya, dari yang kecil saja, mulai dari diri kita. Ya kan? Karena Allah kan sudah berjanji kan, barang siapa yang mensyukuri yang kecil akan diberikan yang besar. Ya kan, akan tambah nikmatnya. Seperti itu. Ya, iya Pak Manto ya. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya itu terus itu ilmu yang kita pelajari itu untuk introspeksi bagi diri kita, refleksi tadi, oh iya ini salah. Kadang-kadang mikir apa dia? Enggak apa-apa. Dulu kita anak pribadi nih ngerasain waktu dulu di desa, waktu anak dari sekolah dari SD sampai SMA, pencurian korupsi itu nggak seperti sekarang. Nggak benar-benar besar kayak sekarang. Semua rakyat, kalau sekarang kan semua lapisan. Kalau dulu kan nggak kayaknya. Bahkan camatnya aja kayaknya nggak berani. Lurahnya aja paling hanya, justru kalau lurah dulu nggak ada proyek-proyekan, nggak ada pencurian kayak gitu sekarang. Kalau sekarang sampai ke rakyat kecilnya pun lurah. Sampai iya. Jangan sampai lurah, RT aja lurah. RT bener ya. Ini pengalaman di tempat saya sekarang ini aja. Iya mungkin ada mungkin. RT aku di semua lini kita ini. Semua lini nggak, mulai dari atas sampai bawah. Jadi nggak perlu kaget kalau pikirannya. Orang sekolah ini masa atasan toh? Anak sekolah ini. Nah, iya. Enggak, jangan salahkan pemimpinnya yang tidak jujur. Karena mereka patokan saja dari rakyat juga. Iya. Tapi rakyat yang juga nyuri. Kan disebutkan kan pemimpin adalah Cerminan rakyatnya. Jadi kita jangan menunjuk pemimpin, tunjuklah diri sendiri. Ubah diri kita dulu. Ya, nanti berhentinya di pas garis putih Pak Manto ya. Seperti itu. Memang seperti makanya luar biasa sekarang. Stop gas melon. Ini sama istrinya nanti. Ini gimana Pak Manto ya? Nek rasa miskin apa lah? Nek rasa Ganti kayu. Step. Apa tulisan? Miskin untuk orang miskin. Melone kan entek kan sing ngiri. Entek. Oh iya kan tiga. Ya itulah sebagian dari bahan refleksi. Nah ini termasuk bahan refleksi. Itu kita kedepannya gimana? Ya itu ngomong soal Allah. Ya Allah saya belum bisa ya Allah. Ya itu terserah. Ya, gimana ya? Seperti itu. Baik, kurang lebihnya sama. Dan tutup majelis kita inginkan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanallah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.